dimaksud dengan kognitif? Nah, kognitif diartikan potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, serta evaluasi. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional atau akal. Teori perkembangan proses kognitif menurut Jean Piaget. Perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Anak-anak memakai skema dalam memahami dunia mereka. Skema itu sendiri adalah konsep atau kerangka yang eksis di dalam pikiran individu yang dipakai untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi. Konsep-konsep skema yaitu 1. Asimilasi. Ketika anak mulai menggunakan skema miliknya untuk mendapatkan informasi atau pengalaman baru. Yang kedua, akomodasi. Ketika anak menyesuaikan skemanya agar sesuai untuk mengolah informasi dan pengalaman baru. Yang ketiga, organisasi. Anak-anak berusaha mengorganisasikan pengalamannya secara kognitif, yaitu pengelompokan perilaku-perilaku dan pemikiran yang terpisah. Yang keempat, ekuilibrasi. Anak-anak beralih dari satu tahap berpikir ke tahap berpikir selanjutnya. Ketika individu berkembang menuju kedewasaan, maka akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya yang akan menyebabkan adanya perubahan-perubahan kualitatif di dalam struktur kognitifnya. Piaget menyimpulkan bahwa daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda pula secara kualitatif. Menurut Piaget, proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangannya sesuai dengan umurnya. Pola dan tahap-tahap tersebut bersifat hierarkis, yang artinya harus dilalui berdasarkan urutan tertentu, dan seseorang tidak dapat belajar sesuatu yang berada di luar tahap kognitifnya. Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif ini menjadi 4, yaitu tahap sensori motor, tahap pre-operasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Yang pertama, tahap sensori motor. Sensoris yang berarti indera yang meliputi penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, serta peraba. Sedangkan motorik artinya gerak. Misalnya, bayi yang menggerakkan tangan dan kakinya. Tahap sensori motor mempunyai subtahapan, yaitu skema refleks, fase reaksi sirkular primer, fase reaksi sirkular sekunder, koordinasi reaksi sirkular sekunder, fase reaksi sirkular tersier, dan permulaan berpikir. Skema refleks sejak lahir sampai 1 bulan. Refleks bayi yang baik menandakan aktivitas saraf dan otak bayi yang normal. Refleks ini terjadi ketika kita menyentuh pinggir mulut bayi, maka bayi akan mengikuti arah sentuhan tersebut sambil membuka mulutnya. Reaksi sirkular primer 1-4 bulan terjadi ketika bayi menghadapi sebuah pengalaman baru dan berusaha mengulanginya, misalnya menghisap jempol. Reaksi sirkular sekunder 4-10 bulan. Reaksi ini terjadi ketika bayi menemukan dan menghasilkan suatu peristiwa menarik di luar dirinya. Misalnya, seorang bayi berbaring di atas ayunan bayi, dia akan melakukan gerakan pada kakinya untuk menggeser boneka yang tergantung di atas kepalanya. Koordinasi reaksi sirkular sekunder 10-12 bulan. Beberapa perubahan yang signifikan berlangsung meliputi koordinasi skema dan kesenjangan. Bayi dapat mengkoordinasikan dan mengkombinasikan ulang skema yang telah dipelajari sebelumnya dengan cara yang terkoordinasi. Misalnya, bayi dapat menggunakan suatu tongkat atau cara untuk meraih suatu mainan yang diinginkan di dalam jangkauan tertentu atau tujuan. Reaksi sirkular tersier 12-18 bulan. Bayi mampu melacak objek yang hilang dan muncul kembali di beberapa lokasi dengan cepat, misalnya menyusun mainan. Permulaan berpikir 18-24 bulan. Seorang bayi mampu mencari objek yang hilang dan muncul di beberapa lokasi dan berhasil menemukannya sama dengan yang sebelumnya. Di sini si anak bisa mengembangkan logika berpikirnya sehingga ia dapat berimajinasi dan menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah tahap pre-operasional 2-7 atau 8 tahun. Jadi pokok perkembangan pada tahap ini adalah pada penggunaan simbol atau bahasa tanda dan mulai berkembangnya konsep intuitif.
Tahap ini dibagi menjadi dua, yaitu pre-operasional dan intuitif. Pre-operasional 2-4 tahun, anak telah mampu menggunakan bahasa dalam mengembangkan konsepnya, walaupun masih sangat sederhana. Maka, sering terjadi kesalahan dalam memahami objek. Karakteristik tahap ini salah satunya adalah mampu menyusun benda-benda secara berderet, tetapi tidak dapat menjelaskan perbedaan antara deretan. Tahap intuitif 4-7 atau 8 tahun. Anak telah dapat memperoleh pengetahuan berdasarkan pada kesan yang agak abstrak. Dalam menarik kesimpulan, sering tidak diungkapkan dengan kata-kata. Oleh sebab itu, pada usia ini, anak telah dapat mengungkapkan isi hatinya secara simbolik, terutama bagi mereka yang memiliki pengalaman yang luas. Karakteristik tahap ini salah satunya adalah anak dapat membentuk kelas-kelas atau kategori objek, tetapi kurang disadarinya. Ketiga, tahap operasional konkret. Tahap ini terjadi pada umur 7 atau 8 sampai 11 atau 12 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis, dan ditandai adanya reversibel dan juga kekekalan. Anak telah memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret. Yang keempat, tahap operasional formal, biasanya terjadi pada umur 11 atau 12 sampai 18 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan. Pada tahap ini, kondisi berpikir anak sudah dapat bekerja secara efektif dan sistematis. Proses belajar yang dialami seorang anak pada tahap sensori motor tentu akan berbeda dengan proses belajar pada tahap preoperasional. Dan akan berbeda pula dengan mereka yang sudah berada pada tahap operasional konkret, bahkan dengan mereka yang sudah berada pada tahap operasional formal. Semakin tinggi tahap perkembangan kognitif seseorang, maka akan semakin teratur dan semakin abstrak cara berpikirnya. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses perkembangan kognitif? Faktor yang berpengaruh dalam perkembangan kognitif yaitu faktor hereditas atau keturunan, faktor lingkungan, faktor kematangan, faktor pembentukan, faktor minat dan bakat, serta faktor kebebasan.